Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Wastagi Pamungkas R dengan judul penelitian komunikasi antar pribadi antara mentor dengan peserta pada komunitas kesehatan mental, studi kasus pada komunitas Magna Aksara Kota Bandung. Berikut merupakan hasil Riskesdas atau riset kesehatan dasar pada tahun 2007-2018 yang menunjukkan terdapat prevalensi gangguan kesehatan mental emosional pada penduduk umur 15 tahun ke atas yang naik menjadi 9,8% dari 6% pada hasil Riskesdas tahun 2013. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang dilakukan itu dengan wawancara, observasi lapangan, dan juga studi pustaka. Dan untuk uji keabsahan datanya itu dengan triangulasi data. Pada hasil penelitian itu terdapat sesuai dengan pertanyaan penelitian, yaitu pada bagian intensitas itu terdapat 2 poin. 2 poin utama itu yang pertama waktu konsultasi atau komunikasi antar pribadi, kemudian media komunikasi. Pada waktu konsultasi ini dilakukan di akhir acara, kemudian sebelum melakukan kegiatan konsultasi itu dilakukan kegiatan duduk hening yang bertujuan untuk meningkatkan fokus serta ketenangan pada peserta untuk melakukan konsultasi, dan kemudian adanya pertemuan lanjutan. Bila mana pertemuan pertama dirasa kurang cukup, maka mentor dapat menyarankan kepada peserta untuk melakukan pertemuan lanjutan, ataupun peserta dapat meminta kepada mentor agar melakukan pertemuan lanjutan. Kemudian untuk media komunikasi itu sendiri, pihak mentor lebih menekankan kepada komunikasi secara langsung atau tatap muka dibandingkan komunikasi menggunakan medium atau media lain seperti menggunakan media telekomunikasi dan lain sebagainya. Berikut bagian analisis pada penelitian ini. Selanjutnya hambatan komunikasi. Ini peneliti mengklasifikasikan hambatan berdasarkan sumber munculnya hambatan, yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal itu seperti halnya faktor-faktor hambatan lingkungan fisik seperti suara bising di sekitar, gangguan fokus seperti suara dering handphone dan lain sebagainya. Kemudian pada faktor internal adalah faktor yang terjadi dalam diri pelaku komunikasi, baik itu dari peserta ataupun dari mentor. Yang pertama itu dari peserta itu bisa jadi faktor-faktor suasana hati, kemudian keterbukaan peserta dan lain sebagainya. Kemudian pada mentor itu adanya judgment atau penilaian pribadi pada peserta, kemudian suasana hati dan lain sebagainya. Namun untuk hambatan ini dapat dilakukan tindakan-tindakan pengurangan hambatan atau pengurangan dampak hambatan. Karena hambatan pada komunikasi itu tidak dapat dihindari, namun dampaknya dapat diminimalisir atau dikurangi dampak pada hambatan pada komunikasi, sehingga dapat tercapainya komunikasi yang efektif. Berikut bagian analisis yang mana konsultasi kesehatan mental itu pasti terdapat hambatan, diantaranya hambatan eksternal dan hambatan internal. Kemudian seorang mentor akan melakukan evaluasi noise atau hambatan, karena di sini mentor akan dilatih ataupun dituntut untuk peka terhadap hambatan yang terjadi, kemudian melakukan tindakan pengurangan noise sehingga tercapainya komunikasi yang efektif ketika konsultasi kesehatan mental berlangsung. Genuine dan empati. Pada dasarnya empati adalah bagaimana seseorang dapat menaruh dirinya pada sudut pandang orang lain, merasakan bagaimana apa yang dirasakan orang lain, dan genuine atau tulus itu menerima apa adanya pihak lain atau lawan bicara yang sedang dihadapi seseorang. Seorang mentor itu perlu memegang teguh empati dan juga genuine ketika melakukan konsultasi kesehatan mental.
Nah, berikut adalah bagian analisis yang mana seorang mentor bila belum menerapkan yang genuine, maka mentor harus terlebih dahulu menguasai dirinya agar dapat menguasai genuine. Kemudian barulah mentor dapat melakukan konsultasi kesehatan mental. Selanjutnya, mentor menggunakan empati, dan dengan menggunakan empati, mentor dapat menentukan sikap tegas ataupun sikap ramah yang mana mengatur pola vokal, mengatur tindak tanduk, dan mengatur sikap dalam berkomunikasi itu merupakan teori pada komunikasi antar pribadi, yang mana teori ini adalah teori akomodasi komunikasi atau communication accommodation theory, yang mana pada dasarnya seseorang itu pasti melakukan perubahan pola vokal, tindak tanduk untuk mengakomodasi seseorang. Di sini mentor yang merubah sikapnya menjadi tegas atau bersikap ramah terhadap peserta untuk mengakomodasi peserta itu merupakan bagian dari teori akomodasi teori. Berikut kesimpulan dari penelitian ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.